Kisah Nabi Adam, dari lahir hingga wafat. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini, kisah Nabi Adam dari lahir sampai wafat, menurut Al-Quran dan hadis, yang banyak hikmah di dalamnya. Umat Islam wajib meyakini adanya Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dalam ajaran Islam ada 124,000 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315. Namun yang masyhur ada 25 orang, 5 di antaranya Rasul. Nabi sekaligus orang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat setelah Dia menciptakan segala sesuatunya. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa memuji engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Ibnu Katsir menerangkan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka malaikat bahawa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahawa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahawa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala sesuatu yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk wujud Adam yang belum diberi roh. Kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengelurkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebahagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bahagian kepalanya. Maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan itu sampai pada bahagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Nabi Adam berniat akan bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya belum sampai ke bahagian kedua kakinya. Setelah roh sampai ke bahagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Lalu dijawab melalui firman-Nya, "Hai Adam, Tuhanmu merahmatimu." Setelah roh sampai pada bahagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir darah ke bahagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bahagian kedua kakinya, tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Setelah Allah menciptakan Nabi Adam secara sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama benda ini Allah ajarkan kepada Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Adam menguasai semua nama-nama tersebut, Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban setelah kejadian mereka sebelumnya. Akhirnya Allah mengusir iblis berfirman kepada malaikat dan melaknatnya hingga hari kiamat. Nama benda ini berfirman kepada jika kamu benar
Para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Menurut Hasan al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, malaikat menyangka bahawa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih berilmu dibandingkan mereka. Ternyata ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya kerana Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, Allah berfirman kepada malaikat, Bukankah telah kukatakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan? Allah memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, meniupkan roh ciptaannya langsung kepadanya, dan juga mengajarkan segala sesuatu langsung kepadanya. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Ketika Allah bertitah kepada malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka mereka semua pun bersujud. Namun ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam kerana sombong, iaitu Iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Walaupun Iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia harus tetap mematuhi perintah Allah kerana ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah bertanya kepada Iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis beranggapan bahawa sesuatu yang tercipta dari api lebih baik daripada sesuatu yang diciptakan dari tanah. Padahal, apabila kita dibandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung unsur kelembutan, kelenturan, ketenangan dan perkembangan, sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan dan membakar. Selain itu, Nabi Adam juga telah dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan. Oleh kerana itu, tidak heran jika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Setelah kejadian itu, akhirnya Allah mengusir Iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah berfirman kepada Iblis, turunlah kamu darinya surga kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Keluarlah darinya surga kerana sesungguhnya kamu terkutuk, sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat. Hukuman yang diterima oleh Iblis bukan hanya semata-mata kerana Iblis merendahkan Nabi Adam, tetapi juga disebabkan dia membangkang perintah Allah. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Hal itu membuat kedengkian Iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali mengganggu, membahayakan, menyesatkan dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka Jahannam. Iblis melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, tujuannya agar mereka tidak menyadari bahawa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Iblis berkata kepada Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka
Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan. Mereka bersyukur. Keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, Allah hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa kantuk, kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan bengkok, lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu Adam pun berjalan-jalan sendiri di surga, tanpa seorang isteri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya lagi, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi lain, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur, maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan isteri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, iaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku dan isteriku." Adam pun merasa tenang dan tenteram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan, iaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas, nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasakan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya. Ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan isterimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahawa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari." Iblis yang saat itu telah diusir dari surga semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali kerana dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga."
Iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon khuldi, pohon keabadian agar Nabi Adam dan Hawa semakin tergoda. Iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Bahkan Iblis berpura-pura baik dengan sumpah atas nama Allah agar semakin meyakinkan Nabi Adam dan Hawa, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat." Tidak tahu bagaimana cara Iblis bisa membisikkan kepada Nabi Adam dan isterinya di surga. Apakah Iblis menyusup ke dalam surga, atau sebatas melewatinya, atau menggodanya dari luar pintu surga, atau dari bawah langit? Yang jelas, Iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka diusir dari surga sebagaimana ia juga diusir dari surga. Iblis mengetahui bahawa manusia menyukai harta dan keabadian. Oleh kerana itu, Iblis menjanjikan harta dan keabadian bagi mereka berdua jika memakan buah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tergoda untuk memakan buah tersebut. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Kerana merasa malu, akhirnya mereka menutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam Al-Quran, ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Quran Surat Al-Araf ayat 22. Ibnu Abbas mengatakan bahawa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahawa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Lalu pohon itu memegang ubun-ubunnya dan Tuhan memanggil, "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?" Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu kerana kesalahan yang telah aku perbuat." Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahawa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Mendengar teguran itu, Nabi Adam dan Hawa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau juga yang telah meniupkan rohmu kepadaku?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah jika aku bersin, engkau mengucapkan semoga Allah merahmatimu dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal kesalahan ini?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bila aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah menjawab, "Benar." Maka Allah pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Kalimat itu ialah, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah pun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari Adam dan Hawa. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk turun dari surga. "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh
bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Hari diturunkannya Nabi Adam dan Hawa adalah hari Jumaat, dan di hari itu adalah hari sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan, maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna, iaitu terletak di antara Taif dan Makkah. Ada yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Shafa. Demikian pula Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwa. Selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan bahawa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi dan juga akan dibangkitkan di bumi. Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana pula kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan dibangkitkan." Nabi Adam dan isterinya Hawa telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian dan cubaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta, sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah alia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku, lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut seperti para malaikat bertawaf di arsiku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahawa setiap jejak Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan pertama yang dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh malaikat Jibril, iaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang, yang dulu engkau dilarang untuk memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ke-7 biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah." Lalu Adam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya dan membuatnya roti. Akhirnya Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya dan menenunya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya dan baju serta kerudung untuk Hawa. Lalu Hawa mengandung. Setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putrinya dari kembaran anak laki-laki yang lain dan seterusnya. Adapun menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeza pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada juga yang berpendapat bahawa Adam dan Hawa memiliki anak ketika di bumi. Ada pula yang berpendapat bahawa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, iaitu Kabil dan saudara perempuannya. Wallahualam. Setelah berlangsung lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Kabil, Habil beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik, sementara Kabil tidak terima dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai isteri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya
Namun langit menolak. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Kabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk kerana ia adalah seorang peternak, sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahawa kurban milik Habil diterima, sementara kurban milik Kabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Kabil ditolak. Melihat kurbannya tidak diterima, sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara perempuanku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dalam versi cerita lain, dikisahkan bahawa Nabi Adam merasa gembira dengan kurban Habil, sementara kurban Kabil tidak diterima. Habil berkata kepada Nabi Adam, "Allah menerima kurbannya kerana engkau mendoakannya dan tidak mendoakan aku." Padahal Nabi Adam mendoakan kedua bersaudara tersebut. Pada suatu malam Habil pulang terlambat dari mengembala, maka Adam meminta Kabil untuk mencari tahu mengapa ia pulang terlambat. Ketika Kabil berangkat dan bertemu Habil, maka ia mengabarkan kepada Habil, "Kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima." Maka Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain, ada yang mengatakan bahawa Kabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula versi lain yang mengatakan bahawa Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Wallahualam. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Versi lain mengatakan 100 tahun. Hingga akhirnya Allah mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Kedua burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut membunuh yang lain. Setelah ia membunuhnya, lalu ia turun ke bumi, menggali tanah dan melemparkannya serta mengubur dan menimbunnya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut, maka ia berkata, "Doh celaka aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini agar bisa mengubur mayat saudaraku ini?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dia lakukan oleh burung gagak tadi. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya anak yang bernama Syeds. Syeds artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syeds kerana ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Wafatnya Nabi Adam. Dikisahkan sebelum mendekati akhir hayatnya, Nabi Adam meminta kepada anaknya untuk mencari buah surga. Lalu anaknya mencari kesana kemari dan tak kunjung menemukannya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan malaikat yang menyamar menjadi orang yang membawa kain, wangi-wangian dan juga sekop. Malaikat yang menyamar itu kemudian berkata pada anak Nabi Adam bahawa sebaiknya mereka pulang kerana ajal ayahnya sebentar lagi. Mereka kemudian pulang lalu diikuti orang yang ditemuinya tadi. Nabi Adam dan Hawa yang sempat tinggal di surga mengenali sosok tersebut yang tidak lain adalah malaikat maut yang akan mengambil nyawa Nabi Adam. Setelah mencabut nyawa Adam, malaikat tersebut lalu memandikan, mengkafani dan memberi wangian pada jenazah dan mensolatinya. Lalu ia mengambil tanah meletakkan jenazah di dalam lubang itu lalu menumpukkan batu pada makan Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam meninggal, Hawa pun juga meninggal dunia. Ketika Nabi Adam akan meninggal dunia, ia berpesan kepada anaknya Syeds. Nabi Adam mengajarkan kepadanya
waktu-waktu siang dan malam, serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Nabi Adam juga memberitahu kepadanya bahawa akan terjadi topan setelah itu. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah Nabi Adam dimakamkan di suatu pegunungan, tempat pertama kali ia diturunkan dari surga, iaitu di India. Ada pula yang mengatakan Nabi Adam dimakamkan di gunung bernama Jabal Abu Kubais yang terletak di Makkah. Letak makam Hawa berada di Makbaroh Hawa, distrik Al-Amriyah, kota Jeddah, Arab Saudi. Bahkan, makam Hawa sangat panjang, yakni hingga mencapai 80 meter. Itulah kisah Nabi Adam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.